Oke, silakan Ketua Kelas Yahya, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak ya. Pada pertemuan kali ini, mungkin pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang lensa ya. Oke, dasar dari cermin dan lensa itu nanti kita gunakan untuk alat optik. Dengan alat-alat optik ya, yang bagian pertama yaitu mata dan kelainannya. Oke. Nah, ini ada salah satu gambar nih ya, ada salah satu gambar, mungkin kalian bisa melihat gitu kan. Kalau kalian tidur malam, Ibu tanya, kalian itu lebih suka menyalakan lampu atau dalam keadaan menyala, atau kalian lebih suka kalau kalian tidur itu lampu dalam keadaan dimatikan atau padam? Ya, kalau kalian tidur itu lampu itu lebih baik dipadamkan. Kenapa seperti itu? Tidur kalian itu lebih berkualitas, besok paginya itu pasti seger. Ya, kenapa seperti itu? Pada saat lampu dinyalakan, itu artinya mata itu kan ada saraf matanya. Saraf mata itu nanti sampai ke otak dan menyatakan bahwa kondisi ini masih siang gitu loh, masih siang. Jadi merupakan waktu atau jam biologis. Ya, bisa membuat kalian lebih rileks, kemudian menjauhkan kalian dari resiko terkena kanker dan sebagainya. Itu adalah hormon melatonin dan itu bisa keluar pada saat dalam keadaan gelap. Jadi sebaiknya kalian kalau lagi tidur lampunya dipadamkan ya. Nanti kegiatan kita itu adalah diskusi, ceramah, tanya jawab. Kalian di sini bisa menganalisis pembentukan sifat-sifat bayangan pada alat-alat optik. Dan yang kedua, kalian bisa menerapkan persamaan optik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya, di sini ya. Oke. Lanjutkan. Yang pertama, untuk bagian yang pertama, kita terkait dengan alat optik kita ya, alat optik yang dimiliki oleh manusia, alat optik alami ya. Ini adalah mata ya. Kemudian di sini ada saya buat suatu objek. Nah, objek ini, pasti ingat ya, ini apa ini? Ada yang tahu? Bagian dari mata ini apa? Pupil. Pupil? Daniel? Lensa? Lensa, Bu, lensa. Oke, lensa ya. Oke. Ya, kita lihat dulu ya, Daniel ya. Oke, pada saat benda kita dekatkan apa yang terjadi? Lensanya mencembung. Lensanya mencembung. Nah, di sini itu yang berpengaruh apa di sini adalah lensa mata ya. Ini adalah lensa mata. Jadi kalau didekatkan dia mencembung, kalau dijauhkan memipih, ini adalah kondisi lensa mata. Kekuatan lensa mata untuk mencembung dan memipih itu disebut sebagai daya akomodasi. Ya, benar Hana ya, daya akomodasi mata ya, seperti ini ya. Nanti seperti itu. Oke, dapat melihat dengan jelas jika benda itu diletakkan pada jangkauan penglihatan ya, yaitu antara titik dekat, mungkin kalian sudah pernah ya, punctum proximum atau PP, dan titik jauh atau punctum remotum. Nah, itu ada ringnya. Oke, ini adalah kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok untuk kelompoknya, seperti yang kemarin ya, Ibu singgung di WA kemarin, kelompoknya biar lebih cepat kita pakai urutan absen aja ya, 1 sampai 5. Kita pakai breakout Zoom. Kalian baca LKPD untuk kerjakan aktivitas 1 ya, menganalisis video. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah menganalisis masalah secara berkelompok. Ya, nanti ada video yang Ibu tampilkan, dan yang kedua itu adalah pemecahan permasalahan. Jadi kalian menggunakan persamaan optik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalian bisa membaca bahan ajar atau sumber yang relevan untuk diskusi kelompok kalian. Kemudian kalian bisa diskusinya ini via WA ya, di sini boleh. Kemudian kalau sudah download LKPD-nya bisa dituliskan di LKPD atau Google Slide untuk presentasi.
Nanti kalian bisa mempresentasikan ya. Bahan diskusinya, kita diskusi ya. Kan di sini pertanyaannya, sebutkan bagian-bagian mata dan fungsinya. Jadi bagian-bagian mata itu ada lensa yang fungsinya untuk memusatkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian yang kedua ada pupil, fungsinya itu mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Terus yang ketiga itu ada iris. Iris itu bagian otot yang dapat mengatur sinar masuk ke mata. Oke, ya. Ya, terima kasih Iqmal ya. Boleh Fitri. Jadi kita bisa melihat sebuah objek karena adanya pantulan cahaya pada objek itu. Pantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Setelahnya, cahaya berjalan melalui pupil dan masuk ke lensa. Saat cahaya mencapai lensa, lensa akan memfokuskan cahaya tersebut ke sel-sel pada retina. Retina memiliki jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini membantu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak pada bagian korteks visual melalui saraf optik untuk diinterpretasikan. Sesampainya di korteks visual, sinyal listrik ini diproses hingga otak mengetahui bentuk dan warnanya. Kemudian bagian lain dari otak akan membantu mengolah informasi tersebut, lalu menginterpretasikannya sebagai sebuah objek seperti yang kita lihat. Hana, silakan Hana. Rabun jauh miopi, yaitu ketika seseorang tidak dapat melihat objek jauh secara jelas. Hal ini disebabkan karena lensa mata kurang mampu untuk memipih sebagaimana mestinya, sehingga sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda jauh akan berpotongan di depan retina. Lalu ada rabun dekat atau hipermetropi, yaitu ketika seseorang tidak dapat melihat objek dekat secara jelas. Hal ini disebabkan karena lensa mata kurang mampu mencembung, sehingga berkas cahaya yang berasal dari jarak dekat akan berpotongan di belakang retina. Dan yang terakhir, mata tua atau presbiopi, yaitu ketika kemampuan mata seseorang untuk memipihkan dan mencembungkan semakin berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena faktor usia, sehingga orang tersebut tidak dapat melihat objek dekat maupun jauh dengan jelas. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Tadi kan kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran, udah nonton ya, nonton video, kalian menjawab aktivitas 1 sama aktivitas 2, maka ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kesimpulan dan merefleksi apa aja yang dipelajari pada hari ini gitu. Ayo silakan. Kayak bagian-bagian mata, terus rumus-rumus gitu, Bu, mempelajarinya, Bu. Ya, bagian-bagian mata, coba sebutkan. Kayak pupil, Bu. Pupil buat ngatur jumlah cahaya masuk mata, Bu. Terus lensa memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh ke retina ya, Bu. Ya, betul. Otot mata mengatur gerakan bola mata, Bu. Iya, benar, ada silindris. Terus apa lagi? Mata tua. Oh, mata tua. Oke ya. Baiklah. Kita akan ketemu lagi di Zoom meeting. Cuma nanti kita sudah masuk ke alat optik yang bagian kedua. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya dulu. Mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.